Berikutnya bab salatil Jum'ah. Bab tentang salat Jumat. Di dalam pembahasan salat Jumat ini ada 31 pembahasan. Yang pertama definisi Jumat. Al-Jum'ah itu artinya dari kata al-jam' ya, bersatu. Ya, mengumpulkan. Iya. Dan salat Jumat dia adalah salat yang dilakukan sebagai pengganti dari salat apa? Salat zuhur. Ya, dengan kaifiat yang telah ditentukan. Nah, karena dia memiliki kaifiat tersendiri, ada etika-etika, adab-adab, maka penulis rahimahullahu ta'ala memberikan bab khusus tentang salat Jumat ini. Iya. Beliau terangkan kewajiban menghadiri salat Jumat. Kata beliau, kullu man lazimatkul maktubatu lazimatkul Jum'ah. Setiap orang yang wajib melakukan salat wajib, maka dia juga wajib untuk mengerjakan salat Jumat. Iya. Kemarin sudah disebutkan orang yang wajib salat syaratnya apa? Muslim, balik, akil. Tidak haid dan tidak nifas kalau perempuan. Jelas ya? Sepanjang syarat ini ada, terpenuhi, dia wajib salat, wajib menghadiri salat wajib. Demikian pula dia wajib menghadiri salat apa? Salat Jumat. Ya. Dan disyaratkan pada Jumat dia adalah seorang yang bebas. Ya. Karena seorang budak kebolehannya menghadiri salat Jumat itu kalau diizinkan oleh tuannya. Kalau diizinkan oleh tuannya. Baik. Dan akan diterangkan juga di sini tentang syarat bahwa yang menghadiri salat Jumat harus laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Jadi ini tentang ketentuan siapa yang wajib menghadiri salat Jumat. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan syarat kewajiban di dalam menghadiri salat Jumat tersebut. Kata beliau rahimahullah, "Idza kana mustautinan bibina." Ya. Disyaratkan dia mustautin. Seorang yang sudah tinggal dengan suatu bangunan. Ya, maksudnya dia tinggal di sebuah kota atau di sebuah desa, di sebuah tempat tinggal masyarakat. Ya, dia sudah menetap di situ. Punya rumah yang sudah dibangun. Apakah rumahnya terbuat dari semen, terbuat dari tanah, terbuat dari kayu? Jelas dia sudah punya rumah apa? Rumah tetap. Iya. Bagaimana kalau rumahnya hanya kemah saja yang dia pasang? Iya. Kalau misalnya dia tidak menetap, berpindah-pindah, seperti umumnya orang yang di pedalamannya, dia hanya pasang kemah atau keperluannya saja. Ya, kalau musimnya cocok, dia tinggal di situ. Tidak cocok musim, dia pindah ke tempat lain. Dia pindah ke tempat lain. Nah, ini bukan mustautin namanya. Tidak wajib hadir Jumat orang yang seperti itu. Iya. Baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di barak-barak pengungsian? Di kemah juga ya. Tapi rumah mereka itu sekarang. Dan mereka juga berada di kota. Ya, orang yang seperti itu tetap wajib menghadiri Jumat. Sebab dia tidak tergolong kepada
Orang-orang yang tinggal di pedalaman atau yang semisal dengannya tidak memiliki tempat tinggal, tempat menetap tertentu. Baik, mereka dianggap sebagai hukum orang yang menetap. Ya, ini yang dimaksud oleh Ibnu Qudamah mustautin. Kemudian syarat berikutnya, bainahu wa bainaha farsakhun famaduna dalik. Antaranya dan antara Jumat jaraknya 1 parsakh atau kurang. Ya, sekitar 5 kilo ya. Kalau dia 5 kilo, dia hadir. Nah. Iya. Kenapa disyaratkan 5 kilo oleh Ibnu Qudamah? Sebab ini jarak yang biasanya suara tukang adzan didengar dari jarak itu. Iya. Dan memang mendatangi sholat dengan ukuran mendengarkan apa? Suara muadzin. Terdengar suara dari muadzin, datangi sholat tersebut. Ya, sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang laki buta. Ya, sebagian riwayat menyebut Ibnu Ummi Maktum ya. Dia berkata, ya Rasulullah, laisa liqa'idin yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki orang yang membimbing saya ke masjid, mengantar saya ke masjid. Ya. Maka dia pun meminta kepada Rasulullah diberikan keringanan untuk sholat di rumahnya. Rasulullah berikan keringanan. Falamma walla da'ahu. Begitu dia pergi, Nabi panggil lagi. Faqala hal tasma'u an-nida'a bis shalah? Apakah kamu dengar adzan, panggilan adzan untuk salat? Orang buta ini menjawab, "Naam, iya, saya dengar." Kata Nabi, "Fa'ajib, kalau begitu kamu jawab." Tidak diberi udzur oleh Nabi karena dia mendengar apa? Mendengar adzan. Jelas ya? Dan ini hadits umum ya untuk seluruh salat, termasuk salat apa? Salat Jumat. Ya. Maka ukuran kewajiban menghadiri Jumat ini ukurannya. Iya. Kemudian beliau katakan, illa al-mar'a wal 'abda wal musafir wal ma'dzura bi maradin aw matarin aw khaufin. Ini orang-orang yang mendapat udur untuk tidak menghadiri salat Jumat. Ya, kecuali perempuan. Sebab perempuan tidak ada kewajibannya menghadiri Jumat. Demikian pula seorang budak. Ya. Karena budak itu dia tidak memiliki hak pada dirinya. Dia tidak memiliki hak pada apa? Pada dirinya. Kaitannya dengan siapa? Dengan tuannya. Kemudian wal musafir. Juga yang mendapat udzur tidak hadir Jumat adalah musafir. Nah, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan banyak perjalanan dan tidak pernah dinukil bahwa beliau melakukan sholat Jumat di perjalanannya. Iya. Karena itu dari hal yang keliru, apa yang biasa kita lihat ya di kapal-kapal pelayaran itu, hari Jumat pun mereka apa? Bikin sholat Jumat, padahal mereka semuanya apa? Musafir. Ya, dan ini tidak boleh. Ini hal yang tidak disyariatkan. Kewajiban mereka adalah sholat 2 rakaat qasar duhur. Ya. Ya qasar antara duhur dan apa? Dia jama antara duhur dan asar dengan qasar. Itu yang dia lakukan. Karena Nabi safar, tidak pernah beliau menjama. Padahal safar beliau bersama para sahabat. Iya. Baik. Ada hadis tentang ini, tentang al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jamaah. Jumat wajib, hak yang wajib atas setiap muslim dilakukan berjamaah illa arba, kecuali pada 4 orang. Abdun mamluk, seorang budak. Aw imra'atun, seorang perempuan. Aw sobiyun, anak kecil. Aw maridun, atau orang yang sakit. Iya. Hadisnya ada pembicaraannya. Nah, hanya saja hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
Baik. Dan secara umum dari setiap poinnya telah ditunjukkan oleh dalil lain bahwa mereka orang-orang mendapat udur. Demikian pula al-ma'dur bimaradin, orang yang ma'dur karena sakit, atau matarin karena hujan, atau khaufin karena takut. Iya. Karena takut. Dan ini sudah dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberi udzur kepada orang-orang tidak menghadiri Jumat karena hujan. Tidak menghadiri Jumat karena apa? Karena hujan. Ya, hanya saja perlu diingat ya bahwa Jumat ini beda dengan salat yang lainnya. Dia adalah Id pekanan kaum muslimin. Karena itu kalau hujan walaupun berat tapi dia masih mungkin untuk datang, hendaknya itu tidak menjadi udzur baginya. Iya. Dia lebih memperhatikan, melebihi salat berjamaah yang lainnya. Baik. Selesai sudah ya. Ini beberapa orang yang mendapat udzur. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan di sini. Bila orang yang mendapatkan udzur menghadiri Jumat, apakah mereka terhitung ke dalam jumlah pensyaratan Jumat? Kata beliau, wa in hadaruha ajza'atkum. Kalau mereka hadir, boleh saja syah Jumat itu. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang hadir salat Jumat, syah salat Jumatnya? Jawabannya syah. Ya, seperti di sebagian masjid besar ya. Ada perempuan yang hadir, dipisahkan. Itu boleh saja dan syah Jumatnya. Seperti di Mekah dan di Madinah sekarang ini. Kalau Jumat perempuan juga hadir. Iya. Dan itu syah Jumatnya. Jelas ya? Baik. Demikian pula budak, musafir. Kalau dia sakit datang ke masjid pun syah. Dia menghadiri Jumat. Ya, karena memang udur tentang tidak wajib datang. Tapi kalau datang tidak dilarang. Nah, tetapi kata Ibnu Qudamah walam tam'aqid bihim. Hanya saja tidak dihitung keberadaan mereka itu. Apa artinya tidak dihitung keberadaannya? Akan datang nanti ya persyaratan. Ibnu Qudamah mensyaratkan orang yang hadir Jumat jumlahnya paling sedikit berapa? 40. Jadi kalau ada orang sakit, perempuan, anak kecil, musafir, 5 orang hadir, maka 5 orang ini tidak boleh dihitung dalam berapa? Dalam 40. Jelas ya? Itu maksud dari Ibnu Qudamah. Hanya saja ini pendapat lemah ya. Kita akan terangkan nanti bahwa sholat Jumat itu boleh kurang dari 40. Iya. Illal ma'dur, kecuali kalau ma'dur karena sakit atau karena hujan atau khauf, idza hadaraha wajibat alaihi wal aqadat. Jadi tadi ada 4 yang dapat udur ya. Perempuan, budak, musafir, dan orang yang udur karena sakit, hujan atau takut. Yang keempat ini orang yang dapat udur. Ini kalau dia hadir tetap terhitung. Tapi 3 yang lainnya kalau dia hadir tidak apa? Tidak terhitung. Dan yang benarnya bahwa akan datang nanti bahwa ya pensyaratan Jumat harus 40 itu tidak mesti ya. Boleh kurang dari 40. Bahkan boleh 3 orang lebih. Sebagaimana yang akan kita terangkan pada tempatnya. Baik, cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.